Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya semuanya. Ya, nah alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul kembali ya di ruangan ini gitu ya untuk melaksanakan bimbingan kelompok. Nah, sebelum Ibu memulai kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipimpin oleh siapa? Oleh Indah, boleh? Baik teman-teman, sebelum awal kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah ya kita sudah berdoa. Semoga dengan kita mengawali dengan doa, kegiatan kita hari ini ada manfaatnya ya. Nah, sebelum kita ke kegiatan, Ibu mau absen terlebih dahulu ya, satu-satu di antara kalian. Coba yang pertama ada Ahmad Ganesha. Iya. Baik, udah di absen semuanya ya? Udah. Nah, sebelum kita memasuki ke kegiatan ya, Ibu akan menjelaskan beberapa tujuan dari layanan bimbingan kelompok kita hari ini. Nah, yang pertama tujuan layanannya itu ya agar kalian mampu menafsirkan ya bakat dan minat kalian. Kemudian yang kedua kalian dapat menentukan gitu ya perencanaan karir kalian tanpa pengaruh dari teman sebaya kalian. Kemudian yang ketiga kalian juga harus mampu menyesuaikan perencanaan karir kalian dengan latar belakang pendidikan dan ekonomi keluarga kalian. Nah, itu ya. Terus kemudian dalam bimbingan kelompok kita hari ini ya. Jadi nanti di sini Ibu yang berperan sebagai pemimpin kelompok dan kalian ya berperan sebagai anggota kelompok gitu ya. Kemudian dalam bimbingan kelompok juga ya ada namanya itu asas-asas. Nah, dalam bimbingan kelompok ada 4 asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan ya, yang kedua ada asas keterbukaan, yang ketiga ada asas kenormatifan, dan yang keempat itu ada asas kesukarelaan. Itu ya. Kemudian ada juga nanti dalam layanan bimbingan kelompok ini temanya itu yaitu tema atau topiknya itu yaitu tentang motivasi sukses dari tokoh inspiratif. Motivasi sukses dari tokoh inspiratif. Jadi biar kalian bisa belajar dari tokohnya. Kemudian teknik yang Ibu gunakan juga di sini adalah teknik symbolic modeling. Artinya nanti kalian bisa mengamati model ya. Kemudian kalian bisa mengadaptasi atau meniru sifat-sifat yang ada dalam model itu, gitu ya. Nah, itu kemudian selanjutnya Ibu akan menjelaskan juga. Jadi nanti dalam layanan bimbingan kelompok kita hari ini, kalian itu nanti akan mengamati PowerPoint yang Ibu tampilkan ya. Kemudian setelah itu nanti kalian juga mengamati tayangan video yang Ibu tampilkan ya terkait dengan model. Kemudian juga setelah kalian mengamati PowerPoint, kemudian video, setelah itu kalian membuat career path ya atau perencanaan karir kalian selama 5 tahun mendatang itu kira-kira kalian mau ngapain aja gitu ya. Kemudian kalian juga tuliskan hambatan-hambatannya. Setelah selesai membuatnya di aplikasi Canva ya. Setelah kalian selesai, kalian kumpulkan ke Ibu, nanti kita akan presentasikan satu orang dan nanti akan ditanggapi oleh temannya yang lain. Nah, selanjutnya biar misalkan kegiatan kita terlaksana dengan baik ya. Jadi kita akan melaksanakan kegiatan layanan bimbingan kelompok hari ini selama 2 jam pelajaran atau setara dengan 2 kali 45 menit ya. Jadi sekitar 90 menit. Oke. Nah, selanjutnya ya, Ibu juga berharap dalam layanan bimbingan kelompok kita hari ini kalian bisa berpartisipasi aktif ya dalam kegiatan ini. Paham?
Oke, coba sekarang ya, Ibu pengen tahu di antara kalian ada nggak yang mau mengungkapkan terkait dengan perencanaan karir kalian nanti, planning kalian nanti setelah lulus sekolah, kira-kira kalian mau apa dan mau seperti apa? Ada Yang Ibu mau- Yudi. Ya, Ya. boleh Yuni berdiri aja. Jadi Ibu, nanti setelah lulus dari SMA ini, perencanaan karir Yuni itu ingin masuk pondok pesantren Al-Quran, ingin fokus untuk menghafal Al-Quran. Dan kurang lebih 1 atau 2 tahun lulus, setelah menghafal Al-Quran lulus, lalu ingin kuliah di Insya Allah di Mesir gitu Ibu. Amin. Karena ingin punya pengalaman juga gitu. Iya. Ya mungkin seperti itu, ingin menghafal Al-Quran saja. Ya, Untuk nanti. alhamdulillah, masya Allah ya. Oke, bagus sekali ya sharing dari teman-teman kita ya. Tadi ada Yuni gitu ya, dia ingin setelah lulus itu mau jadi hafizah. Selanjutnya, coba Ibu pengen tahu ada yang bisa mereview kembali tujuan yang akan kita capai di layanan bimbingan kelompok ini? Ya, Bu. Ya, gimana Jaki, berdiri aja. Tujuan kita itu adalah 1. Anggota kelompok mampu menafsirkan bakat dan minatnya. 2. Anggota kelompok mampu menentukan perencanaan karirnya tanpa pengaruh pertemanan atau konformitas teman sebaya. Yang ketiga, anggota kelompok mampu menyesuaikan perencanaan karirnya dengan latar belakang ekonomi dan pendidikan keluarga. Oke, kalau misalkan jadi nanti kalau misalkan udah siap, sebelum kita masuk ke layanan inti ya, Ibu pengen kita ice breaking terlebih dahulu. Coba kita tepuk 3, 1, 2. Kita langsung aja ya ke materi inti. Ibu akan mencoba menayangkan slide PowerPoint. Oke, sudah selesai. Gitu, Kang. Itu terkait dengan materinya ya. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan video ya terkait dengan modelnya. Tolong kalian simak baik-baik ya. Oke. Jadi itu ya terkait dengan modelnya itu siapa? Jerome Pauline. Iya, Jerome Pauline. Oke, terkait dengan video tadi ya yang sudah Ibu tampilkan atau Ibu tayangkan, terus juga PowerPoint yang sudah Ibu jelaskan. Coba ya, Ibu pengen tahu kesan kalian setelah melihat video tadi seperti apa gitu ya, terkait dengan video model itu. Jadi kesan saya setelah menonton video tentang Jerome Pauline, saya di sini memiliki kesan yang sangat bagus sekali terhadap Jerome Pauline karena beliau adalah orang yang sangat memotivasi saya hari ini di pelajaran pada bimbingan kali ini. Karena apa? Jerome Pauline itu adalah seorang orang yang lahir dari keluarga yang sederhana. Coba selanjutnya Ibu pengen tahu kira-kira peran orang tua gitu ya, peran teman sebaya, dan juga bakat dan minat kalian terkait dengan video model. Ada yang mau berpendapat? Menurut pendapat saya, terkait dengan bakat dan minat, Jerome Pauline awalnya belum tahu bakat dan minatnya, tetapi dia terus bekerja keras dan berusaha untuk mengetahui bakat dan minatnya. Gitu. Sudah sampai. Iya, Terima kasih. makasih Dede untuk sharingnya. Selanjutnya ya, tadi kan dari video yang sudah kita simak ya, betul sekali. Jadi Jerome Pauline itu sangat inspiratif ya. Nah selanjutnya ya, Ibu juga pengen kalian ya, kalian semuanya dapat mengaplikasikan gitu ya sifat-sifat tadi yang sudah kalian sebutkan, yang bisa kalian tiru dari seorang Jerome Pauline dalam kehidupan kalian sehari-hari gitu ya. Nah selanjutnya ya, kita akan mencoba menuliskan gitu ya terkait dengan perencanaan karir kalian di 5 tahun yang akan datang dalam sebuah career path ya. Jadi career path itu kayak catatan karir kalian gitu ya. Kita akan membuatnya di aplikasi Canva ya. Nanti setelah kalian buat, nanti kalian presentasikan, kirimkan dulu ke Ibu, nanti kita akan presentasikan satu-satu, kemudian nanti kita akan coba untuk tanggapi.
sekarang kita akan coba presentasikan ya. Tapi coba sebelum kita presentasikan ya, Ibu pengen tahu kira-kira di antara kalian gitu sih, apa sih yang memotivasi kalian dalam membuat career path itu? Itu agar ini kayak tersusun. depan itu adalah susun, jadi kita tahu bagaimana kayak depannya dengan ini tahun itu harus ini, tahun itu harus ini. Jadi Kayak target menurut Indah. Ya, kayak rancangan perencanaan karir kalian gitu ya. Oke, sekarang kita mulai aja ya presentasikan terkait dengan career path yang telah kalian buat. Jadi ini tuh adalah career path 5 tahun ke depan saya. Yang pertama, dalam 2023 saya berharap saya lulus SMA. Iya, silakan apakah dari teman-teman ada yang menanggapi satu orang saja ya terkait dengan career path atau perencanaan karir Jaki. Itu pun enggak kan? Tadi kan karena kebingungan dari orang tua. Nah, itu kan masih bisa diatasi. Oke, alhamdulillah ya semuanya sudah mempresentasikan terkait dengan career path yang telah kalian buat ya. Nah, kita sekarang sudah masuk ke tahap akhir ya. Jadi coba Ibu pengen tahu deh kesan kalian ya terkait dengan layanan bimbingan kelompok kita hari ini. Kemudian kira-kira nanti langkah apa yang akan kalian lakukan setelah kalian setelah kita melaksanakan layanan bimbingan kelompok kita hari ini. Kesan saya pada kegiatan hari ini itu yaitu sangat bermanfaat materinya, yaitu kemudian materi-materinya itu bisa membuat saya lebih berpikir untuk kedepannya. Terus ya kemudian yang sebelumnya saya tidak tahu apa itu minat bakat, kemudian apa sih peran orang tua, peran teman sebaya, nah gitu. Nah sekarang ada yang mau bertanya nggak terkait kegiatan kita hari ini ya dari awal sampai akhir? Mungkin ada yang ingin kalian tanyakan ya atau kalian sharingkan, boleh. Ada yang mau bertanya? Iya, boleh Indah. Nah, tapi Ibu di sini kayak di sisi lain kita pengen cita-cita yang emang benar-benar tinggi. Jadi intinya tadi Indah bertanya ya, gimana sih cara kita menyesuaikan perencanaan karir kita dengan keinginan orang tua. Jadi tadi kata Iba, coba kan cari beasiswa, kemudian coba dikomunikasikan dengan orang tua. Nah, coba di antara kalian ada yang mau menyimpulkan terkait dengan kegiatan kita hari ini, menyimpulkan dan merefleksi. Mulai kita dari pertama sampai akhir, dari penjelasan Ibu, dari video tadi, saya mendapatkan motivasi yang lebih untuk mengembangkan bakat. Jadi tadi kan tokoh ya, model yang Ibu tampilkan itu terkait dengan Jerome Pauline. Dia itu di awal gitu ya, ketika dia duduk di bangku sekolah, ketika dia lahir malah ya, dia kan berasal dari keluarga yang sederhana gitu ya. Orang tuanya, ayahnya hanya sebagai pendeta, kemudian ibunya sebagai ibu rumah tangga. Oke, itu ya kesimpulan layanan bimbingan kelompok kita hari ini. Oke, selanjutnya nanti setelah layanan ini berakhir, berarti nanti di minggu yang akan datang kita akan mencoba rencana tindak lanjut kita ya adalah untuk bimbingan kelompok lagi, tapi dengan tema yang berbeda. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan dulu ya lembar evaluasi yang akan diisi oleh kalian. Oke, sudah selesai ya, silakan dikumpulkan kembali. Baik ya, terima kasih untuk kalian semuanya yang sudah berpartisipasi aktif di layanan bimbingan kelompok kita hari ini. Sebelum Ibu akhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin oleh Indah, boleh. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Baik, Ibu cukupkan sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.